Ya, kembali lagi kita akan membahas Pak Tarno ya, yang dimana semalam itu sempat dibantu Bailo sama Gus Miftah. Nah, sekarang ini ya saya ingin bertanya nih sama panjenengan. Kemarin itu kan sempat ada pertemuan di Temoke lagi gitu ya kan, yang udah berjalan hampir 4 tahun lamanya nggak bersama nih Pak Tarno dengan istri pertama Bu Sariah. Nah, menurut Mbah Hilo ya, kehadiran dan keikut campuran kan gitu, ikut campur ya, walaupun sedikit kan Gus Miftah ikut campur, memberikan sumbangan, kemudian mendoakan supaya Pak Tarno kembali ke istri pertama. Kemudian kembali memang terjadi, tapi cuma 2 hari Mbah Hilo. Nah, apa yang Mbah Hilo bisa beri pendapat gitu terkait dengan tindakan atau saran dari Gus Miftah yang banyak dikecam sebetulnya? Untuk apa lagi sih Gus dipertemukan lagi gitu, orang mereka juga udah nggak serak satu sama lainnya gitu toh. Silakan Mbah. Ya, seharusnya begini ya, terhadap Gus Miftah ini seharusnya dia memberikan suatu contoh ataupun arahan-arahan seperti itu. Nah, agar bagaimana, agar supaya tidak terjadi ya berpecah belah gitu antara istri. Kan emang udah terpecah belah Mbah. Iya, cuman kan hubungan begini, Pak Tarno dengan istri pertama kan udah terpecah belah. 4 tahun hampir udah nggak serumah toh Mbah. Ya, kalau bisa ya disatukan lagi gitu. Karena apa? Apabila kalau terjadi perceraian, maka kehidupan Pak Tarno ini semakin hancur begitu. Semakin hancur gimana? Lah, orang dia bahagia kok dengan istri yang ke-8-nya ini si Dewi kok. Memang benar, tapi gini Bailo, bukankah sumber rezeki, sumber kebahagiaan itu dari kenyamanan Mbah? Kalau Pak Tarno udah nggak nyaman, kayak mana bisa rezekinya dia berlimpah? Kayak mana dia bisa menikmati kehidupan? Ya gitu. Tapi begini, hartanya sudah jelas kalau terjadi perceraian ya, sudah jelas harta gono gini kita bilang ya. Kepada istri yang pertama sudah jelas kan terbagi gitu ya, yang biasanya mungkin ada mobil udah jelas dijual. Maksud Bailo, Pak Tarno itu takut harta gono ginian nanti dibagi 2 sama si Sariah setelah bercerai ya, karena begini kondisi Pak Tarno kan tidak seperti yang dulu lagi gitu ya, yang semua orang bisa Bailo menjadi Pak Tarno, kondisinya bisa seperti Pak Tarno Bailo. Kan Pak Tarno seperti ini karena penyakit loh Mbak. Iya, tapi memang sih benar. Tinggal lagi ya kehadiran Gus Miftah. Iya. Seharusnya memberi saran-saran gitu ya untuk bagaimana ya. Sekarang gini Mbak, benar yang Mbak Hilo bilang, Gus Miftah telah memberikan saran-sarannya, tapi itu kepada istrinya, istri pertamanya Bu Sariah. Tidak dipertemukan mereka bersama, kemudian diberikan saran gitu. Bagusnya kan aturannya Pak Tarno dengan Bu Sariah duduk bersama, kemudian ada Gus Miftah. Tapi ini enggak, ini hanya Bu Sariah yang katanya diberikan pesan gitu dan doa. Nah, ada pandangan begini Mbah, yang dilakukan Gus Miftah ini apakah tidak tidak keliru gitu? Karena apa? Karena memang hubungan mereka udah tidak baik-baik saja. Kemudian netizen dipertontonkan dengan tiba-tiba kembalinya Pak Tarno dengan istri pertamanya. Ya monggo gitu, tapi kan hanya 2 hari loh Mbah. Ini saya nih, kata netizen ya, katanya hanya ingin menanyain duit yang diberikan sama Gus Miftah kepada istri pertamanya. Itu bisikan-bisikan dari netizen gitu loh. Artinya kehadiran Pak Tarno pulang itu bukan hanya kepentingan untuk melihat anak ya, karena anaknya dari pertama ada 4 Mbah, dari istri pertama ada 4. Kemudian bukan masalah peduli sama sang istri gitu, si Sariah tadi, tapi karena ada kepentingan tentang uang yang diberikan sama Gus Miftah ke Sariah, makanya Pak Tarno pulang. Nah, itu gimana coba? Ya, seharusnya begini ya, Gus Miftah ini hadir lagi gitu ya. Orang dia orang penting Mbak. Ya, orang penting ya orang penting. Bukan masalah mengurusin si hubungan Pak Tarno yang punya istri hampir 8-10 itu Mbak. Bahkan saya dengar pun hingga sampai 15 itu. Cuman itu tak benar tak enggak ya, itu di media itu mengatakan seperti itu. Nah, gimana? Nah, cobalah.
kalau memang ada perannya Gus Miftah kemudian mau ngurusin itu, loh ini karakternya, sosoknya ini bermasalah kok. Pak Tarno ini bermasalah Mbak dalam hubungan pernikahannya. Nikah sana sini untuk mencari kebahagiaan. Kan gitu. Ini kan dasarnya tadi itu adalah ketidakpuasan Mbak. Kurangnya rasa bersyukur lah kalau saya bilang gitu. Iya. Nah untuk apalagi Mbak Ilo nyuruh Gus Miftah untuk terus mendatangi. Gus Miftah orang penting kok. Banyak netizen yang mengharapkan kehadirannya di beberapa daerah untuk tausiah. Kok malah ngurusin si Pak Tarno toh? Gimana? Karena begini kan, ya Gus Miftah ini kan bagaimana ya, peduli juga terhadap Pak Tarno seperti itu ya. Bahkan dia memberikan donasi seperti itu ya. Nah sebaiknya diberilah saran-saran gitu ya, yang terbaik untuk Pak Tarno serta contohnya saja Mbak. Nah contohnya begini ya, diberi bantuan tersebut ya, kondisi Pak Tarno kan tidak seperti dulu lagi. Nah bersama-samalah uang itu yang diberi dari Gus Miftah diolahlah bagaimana, apakah untuk seperti berdagang atau bagaimana seperti itu. Nah kan jadi bisa berkembang lagi gitu. Mbak Ilo, ingat ya Mbak, kemarin itu Pak Tarno jatuh sakit, banyak artis-artis yang datang, termasuk ada Willy Salim memberikan donasi 50 juta. Itu ngakunya digunakan untuk perobatan, menyewa toko, dan membeli bahan-bahan untuk jualan. Nah jadi itu udah dilakukan. Nah sementara kehadiran Gus Miftah ini kan terkait dengan rumah tangga. Uang donasi tadi untuk memperbaiki rumah, untuk kebutuhan makan gitu loh. Nah jadi saya mau garis bawah ini yang Mbak Hilo katakan tadi ya, nggak ada istri pertama Mbak Hilo sebut ya. Pak Tarno bahkan lebih hancur. Mbak Hilo tadi sebutkan seperti itulah maknanya. Iya. Lah apakah tidak sebaliknya Mbak, dengan tidak adanya istri pertama karena dia tidak memiliki rasa lagi, tidak peduli lagi karena ada yang lain gitu. Apakah dengan perceraian bukan memperbaiki takdirnya Pak Tarno sendiri Mbak? Ya itu tergantung pilihan Pak Tarno lah bagaimana seperti itu untuk menyikapinya ya. Nah jadi begini ya, kalau dipikir-pikir ya, seandainya pun bercerai lah Pak Tarno, kan kasihan juga terhadap anak-anaknya seperti itu ya. Ya selama ini kayak mana tuh Mbah? Anak-anaknya juga nggak berada, bapaknya nggak berada sama anak-anaknya 4 tahun tuh Mbah. Apa itu bedanya dengan kalau dilakukan perceraian? Saya nggak nganjurkan perceraian. Cuman kan di sini kalau misalkan itu dilakukan, sang istri pertama mungkin bisa mencari pendamping baru yang mungkin bisa bersamanya. Yang pertama. Yang kedua adalah anak-anaknya itu ketika membutuhkan sosok ayah itu ada. Gitu loh, walaupun nanti ayah angkat atau ayah tiri gitu kan, gitu loh Mbah maksud saya. Ya, tapi kalau memang nggak bisa dipertahankan lagi ya apa boleh buat seperti itu. Oke. Nah, menurut Mbak Ilo karakter Pak Tarno sendiri gimana sih? Ya, kalau saya lihat sih seperti yang saya lihat saat ini ya, belum ada perubahan sih gitu ya. Bahwasanya dia menyadari membuat menjadi dirinya seperti bingung karena terlalu banyak istri gitu ya, biaya sana biaya sini seperti itu. Yang sebenarnya kalau saya lihat sih yang membuat pusing tersebut adalah Pak Tarno sendiri. Pak Tarno sendiri gitu ya. Peningnya bukan apa-apa ya, kalau kita bilang ya peningnya dibuat-buat sendiri gitu. Peningnya dibuat-buat sendiri ya Mbak Ilo. Oke, mungkin inilah ya pesan tersirat dari Mbak Ilo untuk Pak Tarno. Tadi Mbak Ilo bolak-balik mengatakan kalau bisa jangan ada perceraian karena rezekinya Pak Tarno itu ada di istri pertama. Tapi saya ungkap, kalau memang udah nggak ada hati lagi, tidak ada chemistry lagi, itu malah sebaliknya, malah buat rezeki makin seret kan, kehidupan jadi serba mumet, pening gitu. Makanya lebih bagus lebih bagus adanya pisah gitu, pisah secara resmi, tidak digantung. Ya mungkin sampai situ terkait dengan Pak Tarno. Mudah-mudahan Pak Tarno bisa memberikan pembaruan tentang hubungan atau drama peristrian. Sampai sini dulu, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.